Shalom, selamat pagi adik-adik Jemaat Gereja House of Kana. Kembali pada pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau datang beribadah, kita mau menyembah, kita mau memuji dan mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Walaupun adik-adik masih ibadah online, tetapi biarlah adik-adik memiliki hati yang rindu untuk menyembah dan mendengarkan kebenaran firman. Mari adik-adik, sebelum kita beribadah, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, kami pagi hari ini berdoa Bapa, dan kami anak-anak-Mu, Gereja House of Kana, bila mana sebentar akan beribadah. Bapa, Engkau urapi anak-anak-Mu, biarlah dengan pengurapan Allah Roh Kudus, Engkau memampukan anak-anak-Mu boleh datang beribadah. Engkau urapi kakak Sri yang akan memandu, memimpin, membimbing di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kakak Sri, biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Gereja-Mu House of Kana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah anak pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Nah, kita akan beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik sudah sarapan belum? Oh iya, hebat. Ada yang sarapan dengan roti dioles mentega. Wah, sedap ya. Pakai olesan mentega, roti lapis. Wah, mengenyangkan ya. Nah, kita akan memuji Tuhan seperti mentega dengan roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Adik-adik boleh menari ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu,
seperti mentega dengan roti. Kalau kita bersahabat dengan teman kita ya, kita itu seperti tidak bisa dipisahkan ya adik-adik, seperti juga dengan Tuhan Yesus yang sudah menjadi sahabat kita, sahabat adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapkan alat tulis, Alkitabnya ya. Kita memuji Tuhan sekali lagi sebelum berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami masih boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan suara-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami boleh layak menerima sabda-Mu. Sucikan dan kuduskan juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dan suluh bagi adik-adik sekalian. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Nah, ini sekalian juga untuk menjadi ayat hafalan. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua ya. Mari kita simak bersama-sama. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kakak beri judul pada sharing firman Tuhan kali ini adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, kok kakak menyuruh kami bekerja? Bukan ya, maksudnya adik-adik kan masih sekolah. Nah, tugasnya adik-adik itu adalah belajar ya, bukan bekerja seperti papa mama, om tante ya, atau kakak-kakak ya. Nah, di sini kakak ingin memberikan sebuah ilustrasi ya, atau perumpamaan. Nah, ada seorang anak murid sekolah dasar ya. Nah, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia beriman kepada Tuhan Yesus ya. Nah, pada suatu hari dia akan menghadapi ulangan di sekolahnya. Nah, dia bilang kepada mamanya, "Mama, aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan akan menolong aku." Nah, mamanya menjawab, "Benar anakku, kita harus percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan menolong kalau kita mau berusaha bersungguh-sungguh, tentunya dengan belajar yang giat." Nah, tetapi anak ini menjawab, Tuhan kan maha kuasa, Tuhan kan sanggup melakukan segalanya. Nah, aku nggak perlu belajar mama, aku tinggal berdoa saja, aku kan beriman kepada Tuhan ya. Aku percaya nanti Tuhan pasti akan menolong aku dan nilai ulanganku nanti bagus, aku bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, adik-adik, mamanya sudah menasihati, tetapi anak tersebut tidak mengindahkannya, tidak mendengarnya. Dia memiliki pengertian sendiri. Nah, benar, pada saat dia menghadapi ulangan, dia tidak mempersiapkan dengan baik. Dia hanya mengandalkan doa. Sebelum tidur dia berdoa, sebelum
berangkat ke sekolah, dia berdoa. Dan pada saat mau mengerjakan ulangan, dia juga berdoa. Nah, pada saat dia mengerjakannya, ternyata apa yang dihadapi? Ternyata soal-soalnya dia tidak bisa mengerjakannya. Ternyata dia tidak pernah melihat soal-soal seperti itu karena dia tidak pernah berlatih, tidak pernah mengulang pelajaran yang sudah diajarkan dalam proses pembelajaran oleh gurunya. Nah, akhirnya dia keluar keringat dingin ya, dia ketakutan ya, dia cemas ya karena dia tidak bisa mengerjakan. Mungkin ada beberapa saja ya hasilnya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, pada saat dia mau mengumpulkan tugas tersebut, dia sudah hampir habis waktunya, tapi dia masih memeras otak ya, masih berpikir keras untuk bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, dia berdoa, dia berseru, Tuhan tolong saya. Nah, saya kok nggak bisa. Nah, adik-adik, Tuhan menolong nggak pada saat itu? Tuhan menolong. Tuhan sebenarnya sudah memberikan jalan, yaitu melalui nasihat dari mamanya bahwa dia harus belajar, harus bersiap, harus mengerjakan di rumah, menghafal ataupun melatih ya soal-soal itu dengan baik, sehingga ada persiapan yang matang untuk menghadapi ulangan. Nah, pada saat akan mengumpulkan, dia merasa sudah putus asa ya, sudah ini aku kerjakan sebisa mungkin ya. Nah, benar adik-adik, dia mengerjakan. Nah, pada saat pengumuman nilai dibagikan ya, tampaklah bahwa nilainya jauh dari harapan, sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga dia harus mengalami remedi. Adik-adik tahu remedi kan? Harus mengulang supaya nilainya sesuai dengan KKM. Nah, dia menyesal ya, benar ya apa yang dinasihatkan oleh mamaku, bahwa aku boleh percaya pada Tuhan, tapi Tuhan Yesus kan sudah memberikan aku kepandaian, kepintaran di otakku, tapi aku sendiri yang harus mengerjakannya, aku yang harus berbuat, aku yang harus belajar. Nanti Tuhan akan menolong aku melalui aku belajar ya. Tuhan akan memberikan kecerdasan itu melalui soal-soal yang aku hafalkan, itu bisa tertanam di ingatanku dengan baik. Nah, aduh Tuhan, mohon ampun, aku menyesal. Nah, itulah adik-adik ya, kakak juga ingin menasihatkan adik-adik. Adik-adik boleh ya berdoa, memang harus berdoa dan bekerja, berdoa dan belajar. Artinya kita selain berdoa, kita juga harus berusaha melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan, yaitu dengan belajar giat setiap hari. Belajar tidak hanya menunggu pada saat ulangan saja, itu akan terlambat ya, itu akan sangat berisiko ya. Kakak berikan contoh, misalnya kalau adik mau menggergaji sebuah pohon yang besar, yang diameternya itu kalau kita peluk itu kita nggak nyampe. Nah, apakah bisa kita memotong atau menggergaji pohon tersebut dengan satu kali gergaji? Tentu tidak, harus sedikit demi sedikit ya, dari sisi paling luar sedikit, makin dalam. Demikian juga dengan ilmu, dengan kepandaian, itu harus dilatih, harus diasah sedikit demi sedikit, setiap hari demi setiap hari. Dan tentunya Tuhan akan memberkati usaha kita karena kita percaya kepada Tuhan dan kita beriman sungguh-sungguh pada Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan akan, kakak percaya Tuhan akan
memberikan kecerdasan melebihi anak-anak dunia, asal kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, adik-adik, ya pepatah ora et labora itu sangat benar sekali. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk senantiasa berdoa dan bekerja. Dalam hal ini adik-adik bekerjanya adalah belajar ya, dalam bermain, dalam sebuah permainan ya, itu kadang-kadang terselip sebuah nilai pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya kalau adik-adik bermain gobak sodor, itu ada pelajaran di dalamnya, yaitu kita bisa bekerja sama dengan teman. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk senantiasa ora et labora. Demikian sharing firman Tuhan kakak kali ini. Sampai berjumpa kembali, dan kakak doakan adik-adik sehat-sehat semua, dan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Bapa di surga. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Dadah. Mari adik-adik, sebelum adik-adik beraktivitas kembali, bermain, belajar kembali, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik dapat mengangkat tangan, nah, tutup mata. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anak yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus yang akan terus memimpinmu, membimbingmu. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah hari-harimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anakmu gereja Usofkan hanya ke dalam tanganmu. Engkau mengurapinya, Engkau menjagainya, Engkau melindunginya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.